Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Jadi, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasanya kita sebut itu PPh pasal 21. Sebelumnya, perkenalkan 5 anggota kelompok kami, yaitu dengan saya Nilai Juniatama dengan NIM 64240971. Perkenalkan, nama saya Bianca Sabilah dengan NIM 64240926. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan nomor NIM 64240999. Halo, perkenalkan nama saya Dewinta Maharani dengan NIM 64241134. Oke, yang pertama-tama kita akan bahas dulu tentang apa itu pajak. Nah, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung secara khusus. Nah, sebagai sumber penerimaan terbesar negara, pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan kayak pembangunan infrastruktur, terus penyediaan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan sektor kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu apa sih? Nah, PPh pasal 21 itu kayak pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa yang diberikan. Nah, pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya. Itu tuh sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang udah berlaku. Jadi siapa aja sih peserta wajib PPh pasal 21 itu? Jadi peserta wajib PPh pasal 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jabatan, atau jasa, baik tetap maupun tidak tetap. Jadi kelompok ini tuh meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, atau pekerja bebas. Penerima honorarium seperti narasumber dan panitia, mantan pegawai penerima pensiun atau pesangon, peserta kegiatan yang memperoleh imbalan, serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan pegawai tetap. Secara umum, hampir semua individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau jasa dikenakan PPh pasal 21. Lalu apa aja bentuk penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 ini? Jadi PPh pasal 21 ini dikenakan pada seluruh penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa, meliputi gaji, upah, dan tunjangan, seperti termasuk tunjangan jabatan, makan, transportasi, dan lainnya, baik teratur maupun tidak teratur. Yang kedua ada honorarium, komisi, fee, dan imbalan jasa, seperti untuk narasumber, tenaga ahli, pembicara, panitia, dan peserta kegiatan. Yang ketiga ada penghasilan tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya, gratifikasi, dan uang lembur. Dan keempat ada penghasilan mantan pegawai seperti uang pensiun, pesangon, atau pembayaran sejenis. Yang kelima ada pegawai tidak tetap seperti upah harian, mingguan, borongan, atau satuan yang memenuhi batas tertentu. Dan yang terakhir ada natura atau kenikmatan, yaitu imbalan dalam bentuk barang atau fasilitas yang dapat dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuannya. Dalam data pajak, adapun prosedur penerimaan dan pengolahan SPT tahunan PPh orang pribadi, yaitu berdasarkan Peraturan Direktorat Dirjen Pajak Nomor 19 PJ 2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan. Standar tata cara penerimaan SPT tahunan PPh adalah sebagai berikut. Wajib pajak menyampaikan SPT tahunan atau ISPT tahunan ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, dan status SPT seperti nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, serta nomor telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada petugas TPT atau pojok pajak atau mobil pajak atau Dropbox. Kemudian wajib pajak menyampaikan SPT tahunan atau ISPT tahunan ke KPP dalam amplop tertutup yang memuat identitas wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT, dan nomor telepon, lalu diserahkan ke petugas TPT atau pojok pajak atau mobil pajak atau Dropbox. Kemudian petugas TPT atau pojok pajak atau mobil pajak atau Dropbox menerima amplop SPT dari wajib pajak dan langsung memberikan tanda terima SPT tanpa meneliti kelengkapan, kemudian menyerahkannya kepada wajib pajak.
Kemudian, KPP yang menerima SPT dari wajib pajak yang terdaftar di KPP lain wajib mengirim SPT tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 10 hari atau 3 hari untuk SPT lebih bayar atau LB. Selanjutnya, KPK akan melakukan penelitian kelengkapan SPT paling lama 2 bulan sejak SPT diterima atau paling lama 14 hari kerja untuk SPT lebih bayar. Jika tidak lengkap, wajib pajak dikirim surat permintaan kelengkapan SPT. Yang kelima, wajib pajak menyampaikan kelengkapan SPT paling lambat 30 hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan SPT. Yang keenam, ada petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT, kemudian mencetak dan menyerahkan bukti penerimaan surat BPS kepada wajib pajak. Nah, yang terakhir ada apabila kelengkapan SPT tidak disampaikan, tidak disampaikan sampai batas waktu, maka SPT dianggap tidak disampaikan dalam wajib pajak diberi surat pemberitahuan. Untuk SPT yang lengkap, dilakukan perekaman tanda terima dan data SPT dalam sistem DJP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai PPH pasal 21 atau SPT pasal 21. Yang pertama, kita harus mengisi nomor H011-1, yaitu kita isi dengan 1 strip 233 strip 246 titik 5 titik 321 titik 000 titik 01 titik 000. Nah, samping H02 nya kita isi yaitu 1 strip 12. Nah, selanjutnya ada NPWP pemotong. Nah, NPWP pemotong ini yang perusahaannya, NPWP perusahaannya. Nomornya yaitu 01 titik 233 titik 246 titik 5 titik 321 titik 000 strip 321 strip 0. Bawahnya ada nama pemotongnya yaitu PT Sagami Indonesia. Nah, selanjutnya ada identitas penerima penghasilan yang dipotong yaitu nama karyawannya tersebut. Nah, NPWP-nya yaitu 46 titik 887 titik 699 titik 8 strip 177 strip 000. Nah, nomor NIK-nya itu yaitu 3302510077500001. Namanya yaitu Muhammad Fahri. Nah, selanjutnya ada alamat yaitu Jalan Cempaka Indah 4 No 17 Cawang, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Laki-laki ya, ini kita tulis bawahnya jenis kelaminnya itu laki-laki. Nah, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP-nya dia ini memiliki 2. Nah, nama jabatannya dia jabatan Muhammad Fahri sebagai manajer. Nah,
Setelah itu kita akan mengisi rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Jadi di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Nah, kita mengisi gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Ini sebesar gaji Muhammad Fahri sebesar 15 juta. Nah, 15 juta ini kita kalikan dengan 12 bulan. Hasilnya 180 juta. Nah, selanjutnya ada tunjangan PPh. Nah, tunjangan PPh ini dari mana? Dari 180 juta ini dikali dengan 5%, hasilnya 9 juta. Nah, selanjutnya ada tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, tunjangan lainnya itu sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini kita kalikan dengan 12 bulan, hasilnya 14.400.000. Kita tulis 14.400.000. Nah, selanjutnya ada honorarium dan imbalan lain sejenisnya, kita isi dengan 0 karena di sini tidak ada. Nah, selanjutnya ada premi asuransi yang dibayar pemberian kerja. Ini premi asuransi kita 180 juta dikali dengan 10%. Hasilnya sama dengan 18 juta. Kita tulis di sini dengan 18 juta. Nah, selanjutnya di sini ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, itu kita isi 0 karena tidak ada. Terus tantiem bonus gratifikasi ini juga nggak ada, kita isi dengan angka 0. Nah, selanjutnya ada jumlah penghasilan bruto. Nah, ini jumlah penghasilan bruto itu dari gaji, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, premi asuransi kita tambah semua. Jadi totalnya ini ada 221.400.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pengurangannya. Nah, biaya jabatan atau biaya pensiunnya ini kan SPT ini kan tidak boleh lebih dari 6 juta. Maka kita tulis biaya jabatannya yaitu sebesar 66 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, iuran pensiun ini sebesar 112.500. Nah, kita kalikan dengan 12 yaitu hasilnya 1.350.000. Nah, selanjutnya ini jumlah pengurangan. Nah, jumlah pengurangannya kita tambahin jadi 6 juta ditambah 1.350.000, hasilnya 7.350.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penghitungan PPh pasal 21-nya. Nah, jumlah penghasilan neto ini dari jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangannya. Jadi jumlah penghasilan neto ini kan 221.400.000. Nah, kita kurangkan sama 7.350.000. Nah, hasilnya 214 juta 505. Nah, selanjutnya ada penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, penghasilan neto masa sebelumnya itu adalah 0. Kita isi 0 karena tidak ada. Nah, selanjutnya ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21.
ini kita isi sama dengan jumlah penghasilan neto yang di atas, yaitu sebesar 214.050.000. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini dari wajib pajak pribadi kan sebesar 54 juta. Nah, dia menikah. Kalau menikah kan 4.500.000. Nah, dia memiliki 2 orang anak. Jadi 4.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 9 juta. Nah, ini semua wajib pajak menikah. 2 anak ini ditambah menjadi totalnya 67.500.000. Nah, selanjutnya ada penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, penghasilan kena pajaknya ini dia 214.050.000 dikurang 67.500.000 sama dengan ini hasilnya 146.550.000. Nah, PPh pasal 21 ini kita tulis dengan, kan PPh pasal 21 kan terhitung setahun kan. Nah, jadi 5% ini dikali dengan 60 juta. Jadi hasilnya kan 3 juta. Nah, kita 15% dikali 86.550.000 hasilnya 12.982.500. Nah, ini kita totalin jadi 3 juta ditambah 12.982.500, kita tambah menjadi hasilnya 15.982.500. Nah, kita PPh pasal 21-nya kita juga isi 15.982.500. PPh pasal 21 yang telah dipotong kan kita nggak ada pemotongan kan, jadi kita isi ini 0. Nah, ini PPh 21 terutang ini sebesar 15.982.500. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 ini juga kita tulis 15.982.500. Nah, ini kita udah selesai kan menghitung rincian penghasilan dan penghasilan PPh 21. Nah, kita di bawahnya ada identitas pemotongnya. Nah, identitas pemotongnya yaitu kita isi 48.375.5. Di sampingnya strip 521 strip 000. Nah, namanya yaitu Kristi Yulistiani. Nah, tanggalnya yaitu 2 strip 12 2025. Nah, sampingnya ada tanda tangan. Kita di sini udah ditanda tangan ya. Nah, sekian penjelasan SPT PPh 21 Muhammad Fahri dengan nama jabatan sebagai manajer.
Berikut adalah cara perhitungan penghasilan gaji karyawan yang bernama Muhammad Fahri dalam per bulan. Gaji pokok yang didapatkan sebesar 15 juta, tunjangan lainnya sebesar 1.200.000, tunjangan PPh yang didapatkan 5% dari gaji pokok sebesar 750, lalu ada premi asuransi yang didapatkan 10% dari gaji pokok sebesar 1.500.000. Itu semua ditambah menjadi jumlah penghasilan bruto sebesar 18.450. Lalu pengurangnya ada biaya jabatan yang didapatkan 5% dari penghasilan bruto sebesar 922.500, lalu ada iuran pensiun atau JHT per bulan 112.500. Itu semua ditambah menjadi jumlah pengurangan sebesar 1.035.000. Selanjutnya ada jumlah penghasilan neto yang didapatkan sebesar 17.415, itu didapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Selanjutnya ada penghasilan neto setahun atau dikali 12 bulan sebesar 208.980 juta. Selanjutnya ada PTKP. Wajib pajak sebesar 54 juta, dia sudah menikah menjadi 4.500.000 dan memiliki anak 2 sebesar 9 juta, lalu itu ditambah menjadi PTKP sebesar 67.500.000. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak sebesar 141.480 juta, itu didapatkan dari penghasilan neto setahun dan dikurangkan sama PTKP. Selanjutnya ada PPh 21 terutang dalam setahun. Karena itu di atas 60 juta, jadi dua kali perhitungan. Yang pertama ada 5% dikali 60 juta sebesar 3 juta, dan 5% di 15% dikali 81.480 sebesar 12.222. PPh pasal 21 yang harus dibayar selama setahun yaitu 15.222, itu didapatkan dari 5% ditambah 15% yang tadi yang sudah dihitung. Lalu selanjutnya ada PPh pasal 21 yang harus dibayar per bulan atau dibagi 12, yaitu sebesar 1.268.500. Selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 21 di PT Sagami Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada pengertian pajak penghasilan pasal 21 mencakup pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, sumber data pajak karyawan digunakan oleh PT Sagami Indonesia berasal dari penghasilan karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, serta iuran jaminan sosial yang diterima karyawan yang dikumpul dan diolah untuk perhitungan PPh 21. Yang ketiga ada tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT Sagami Indonesia dilakukan dengan mengacu pada peraturan perpajakan, meskipun ditemukan beberapa perbedaan antara perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan perhitungan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dapat merugikan karyawan. Dan yang keempat ada proses pengisian surat pemberitahuan SPT di PT Sagami Indonesia telah mengikuti prosedur yang ada, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami, yaitu bagi perusahaan sebaiknya meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagian keuangan atau SDM dalam mengelola PPh pasal 21, termasuk mengikuti pelatihan, seminar, atau pembaruan kebijakan pajak terbaru agar proses pemotongan dan pelaporan berjalan sesuai aturan. Dan bagi karyawan, diharapkan lebih aktif memahami komponen penghasilan, slip gaji, dan potongan PPh pasal 21 agar mengetahui hak dan kewajiban perpajakan secara jelas. Pemahaman ini juga dapat mencegah kesalahpahaman antara karyawan dan perusahaan. Dan bagi pemerintah, diharapkan terus meningkatkan sistem digitalisasi perpajakan seperti e-Bupot dan layanan online lainnya sehingga proses administrasi pajak menjadi lebih sederhana, cepat, dan transparan. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.